Rogo Sukmo saya dan zodiak Capricorn yang ada di Jember. Seorang laki-laki berumur 45 tahun yang terjerat hutang piutang karena mengobati orang tuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Macan akan berbagi doa terbaiknya Kim Macan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kim Macan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kim Macan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin.
doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 bulan yang lalu. 1 bulan. Di sini saya sudah mendatangi 2 kali. Di sini ada zodiak Capricorn yang ada di Jember. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Capricorn di kota Jember. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 45 tahun yang terjerat hutang piutang karena mengobati orang tuanya. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki berumur 45 tahun yang mana saat ini terjerat oleh hutang piutang karena habis mengobati untuk orang tuanya. Ya, saya masuk dimensi alam bawah sadarnya dan coba melihat ke dalam-dalamnya. Ini salah satu subscriber kita yang sudah lama juga bergabung. Dia sudah like, komen, dan share. Ya, terima kasih banyak. Ya, akhirnya alam semesta mengutus saya untuk datang mengunjungi keluarga ini. Ya, Capricorn. Ya, Capricorn ini di mana tadi? Jember ya, mempunyai usaha ayam geprek. Ayam geprek, istrinya kelapa muda samping-sampingan. Yang mana dia berjualan di depan rumahnya. Ini jualan ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Usaha ini. Udah lama guys sebenarnya. Ya. Dan orang tuanya kurang lebih 1 kilo ya, 1 kilo dari jarak rumahnya. Jadi kenapa permasalahan hutang piutang ini muncul? Karena mengobatin orang tuanya yang sedang kena jantung. Sakit jantung. Ya, jadi sakitnya ini udah pakai ring. Yang mana biaya tersebut sangat besar sekali. Ya, akhirnya sudah hutang udah banyak ya. Setiap bulan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, dan akhirnya dia hampir menyerah. Ya, karena orang tuanya diangkut ke sini. Diangkut ke rumahnya di tempat usahanya itu. Ya. Sampai orang tuanya tahu bahwa anaknya ini sudah mulai goyang perekonomiannya lagi. Ya itu tadi, apabila kita udah goyang, pasti usaha pun ikut goyang. Karena energi dari usaha tersebut adalah energi dari batin kita. Betul. Pikiran kita kacau, yang awalnya rame, usaha pun akan kacau. Sampai orang tuanya bilang, Dek, untuk menutupin semua hutang-hutangmu, jual saja rumah itu. Rumah bapak kan nggak dipakai. Jual saja untuk menutupin hutang piutangmu. Karena orang tuanya mengerti keadaan. Jual saja, jangan Bu. Itu kan rumah tua kita. Takutnya suatu saat itu kita kangen, kita bisa mampir sana daripada kosong. Ibu kan tinggal di sini. Rumah itu kosong sudah hampir 1 tahun. Tapi setiap bulan dia bersihin, Nah, akhirnya musyawarah besar tersebut supaya dia tidak stres, ya, akhirnya diiyakan oleh si Capricorn. Oh ya udah Bu. Dan sudah dipromosiin, tapi ya tidak laku-laku. Dari harga tinggi sedang sampai rendah. Ya Allah. Tidak laku-laku. Sedangkan pembayaran setiap bulan lagi. 4 bulan sudah diiklannya, tidak laku-laku. Dengan plafon manapun saja. Sampai ada orang yang temennya tolong dong bantu. Karena nih gali lubang tutup lubang.
Walah. Ya, usahanya udah mulai anjlok, ya. Nah, sudah 4 bulan itu tidak ada kabar, nggak ada orang mengecek pun tidak ada. Orang nanya-nanya habis itu putus. Putus lagi, Ya. seperti kayak nggak ada jalan untuk menjual niku gigi. Betul. Dan bapaknya gimana? Ini belum aku laku Pak. Ya nggak tahu lah Pak, saya bingung. Akhirnya gali lubang lagi untuk menutupin yang lain-lainnya. Ya, gali lubang. Dari karyawan 4 jadi 2. Dan akhirnya saya rogoh sukmo, seorang laki-laki ya, semangat ya. yang terlilit hutang Karena untuk kesehatan betul orang tuanya. sebenarnya. Anak berbakti ya. Akhirnya pada saat itu nih sembahyangnya bagus, sholatnya bagus, berbakti kepada orang tua bagus, tidak pelit dengan mertua, menghargai istri, Masya Allah ya. ya, dengan saudara-saudaranya pun baik. Itu tadi Dicoba ujian ya. Padahal udah di depan itu dijual tanpa perantara. ngoten tetap nggak laku gigi ya. Wah, nggak tahu nih alam semesta. Akhirnya Jai. ya, akhirnya saya rogoh sukmo Cancer, Capricorn Di Jember. Ya, pada saat itu ya ternyata energi terbesar yang menarik saya untuk merogoh sukmo adalah doa dari bapaknya. Yang mana yang di ring itu sakit jantung ya. gigi ya. Dia berdoa, ternyata pas sebelumnya itu di puasa putih Oh, bapaknya. untuk bermohon, dan dia membacakan surat Al-Baqarah ayat berapa itu saya lupa, sebanyak 33 kali. Itu panjang. Ngoten Ki. Ya Dan itu yang yang menarik saya. untuk Saya kata, Masya Allah, seorang bapak yang sedang sakit berdoa khusyuk. Pas ternyata berdoa itu sebelumnya dia puasa putih. puasa putih dulu ya Ki. Bilang sama istrinya, Oh, alah. jangan bilang-bilang bapak mau puasa putih. Biasanya amalan ini bapak pernah pakai dulu untuk meminta anak laki-laki. Oh, ngoten. Iya. Oh, akhirnya. Dan akhirnya bapak coba lagi. Semoga amalan ini masih Manjur. maju. Oh iya Pak, sudah. Ya, anaknya cepat curiga. Oh, bapak nggak makan. Oh sudah, kok makan. Kok nggak pakai lauk? Nggak apa-apa. Lagi pengen ini. Buat diet juga untuk satu hari ini aja. Tanpa diketahuinya. Tanpa diketahui ya ternyata. Ya, setelah udah Dikelakat segala macam Bapak, didamping oleh istrinya. Oke. Ya. Namanya sudah tua, sudah 70-an, kalau 60-an. Masya Allah. Ya, sekitar itu umurnya. Dan dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, bantulah hambamu ini untuk meringankan beban anakku. Ya Allah. Berikan kemudahan buat kami membayar hutang piutang. Amin. Kami bersyukur walaupun anak kami mempunyai hutang piutang, kami masih ada rumah yang harus kami jual. Mudahkanlah, berikan kemudahan itu semuanya. Dan akhirnya setelah dia tertidur, itu diniatin dia terus. Akhirnya saya masuk rogoh sukmo setelah saya lihat seorang bapak berdoa, ya. Dan akhirnya saya masuk rogoh sukmonya dia. Tahu pas pada saat dia bermimpi kacau balau. Kacau balau seperti akhir zaman. Bingung mau kemana, panik. Ya. Akhirnya saya datang, saya bilang, Capricorn, cepat naik tangga ini, sehingga kau terhindar dari kacau balauan ini. Karena iya, warawiri orang naik tangga, di tangga ke-7 perak jatuh. Ayo lari lagi, naik tangga beton ini. Dia naik lagi. Ya gimana? Tidak naik. Itu mental, namanya mental ya. Mentalnya sudah tidak mampu, pikirannya sudah tidak mampu. Akhirnya saya bilang, naiklah dengan tangga api ini. 3 tangga. Kimacan ini api, naik. Akhirnya dan dia kenapa? Akhirnya dia bisa naik. Yakin dan percaya. Ini tangga terakhirmu. Satu-satunya. Apabila kamu tidak bisa naik tangga ini, kau tidak akan pernah berhasil untuk lewat dari dunia ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Naik dia sampai atas, akhirnya ketemu saya. Dan saya bilang,
semua ini ada sebabnya. Oh, betul. Kenapa rumah bapakmu Tidak bisa. tidak laku-laku dan tidak ada satupun orang ingin melihatnya? Laku yang itu. Ya, kalian salah memikirkannya. Bahwa sebenarnya energi terbesar adalah di rumah orang tuamu itu untuk membuka usaha. Oh, bukan di Rumahnya. rumahmu. Itu akan 3 kali lipat rame, lebih banyak orang yang akan datang di sana. Jadi setelah kau tahu ini, bicarakan orang tuamu bahwa yang dijual adalah rumahmu, bukan rumah orang tuamu. Jual rumahmu saat ini untuk keluar dari zona ini. Dan Buat setelah rumah ini terjual, renovasi secepatnya untuk tempat tinggal, dan di depannya itu untuk usahamu. Bagaimana caranya Ki Macan untuk mempercayain mereka yang membeli nanti? Pembeli. Minta uang setengah dulu untuk waktu 2 minggu untuk merenovasi Rumah lama. rumah lama dan membuat tempat usaha di depannya. Baik Ki Macan. Ya. Baik Ki Macan. Sudah jelas? Sudah ingat? Sudah Ki Macan. Ya. Jalankan itu, bicarakan nanti. Akhirnya setelah dia bangun subuh, dia udah sholat subuh duluan, bapaknya tuh masih tertidur. Akhirnya bingung, bangun ya, Pak, sholat. Oh iya, nunggu bapaknya sholat segala macam udah selesai, dia bicara, Pak, saya dapat mimpi bahwa kita salah menjual ini, Pak. Yang harus kita jual adalah rumah ini, dan kita tinggal di rumah lama untuk bisa berdagang di sana. Kan rumah bapak nggak sebagus rumah kamu. Kita akan renov kecil-kecilan. Kita akan renov semuanya. Ya. Oh ya udah kalau kayak gitu, bicarakan dengan istri. Dengan ibumu. Ya, akhirnya dibicarakan. Ya, keputusan serah bapak saja. Kami mengikut. Kata si istri segala macam ya. Saya mengikut. Kami yakin pilihan bapak itu baik buat kami. Nah, alhamdulillah. Ya, besoknya foto jebret video kirim, siang upload, sore orang datang. dibayar 370 kalau nggak salah. Di DP-in gitu ya. 370 ya sisanya. Dan dia bilang seperti ini. Ya. Saya minta DP dulu nih. Kalau deal. Saya minta DP dulu. Enggak, itu harga 370 juta. Oh, harganya 370 juta dijualnya. Daerah sana. 370 juta. Tapi dengan perjanjian saya minta DP-nya dulu 200 juta untuk saya merenovasi rumah orang tua saya selama 2 minggu. Bisa enggak? Oh, enggak usah. Saya langsung bayar aja, takutnya uangnya kepake. Cash lunas. Saya pakai uang kepake, tapi saya bawa notaris. Lu tangan semuanya. Oh boleh. Dan satu digaris bawahi 2 minggu. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu kamu denda gimana? Oke. Dan orang keluarga pun mengiyakan. Wah. Oh ya sudah. Pakai apa kertas tuh namanya? Giro. Oh, pakai cek. Nah, besoknya di uang kan? Cairkan ke bank. Dia bayar semua hutang-hutang itu. Hutang-hutang cuma nggak sampai 100. Nggak sampai 100 juta ya. gitu. Wah, habis. Bayarkan semuanya. Masih ada sisa. Buat renovasi 3 hari ternyata. Oh, cuan. Memang ya itu kalau duit itu 4 apa namanya? 4 yang induk, mohon maaf, tukang bangunannya. Ya, bagian depan, bagian tempat usaha. Ya. Renovasi rumah, dapur, kamar mandi, di belakang tuh. 3 hari selesai. 3 hari selesai. Cuma berapa juta? 30 juta ya. 25, 35 gitu. Niku gigi ya, selesai. Satu hari pindahan. Dan telepon, Pak, ini saya sudah selesai semua. Ini boleh sertifikatnya semuanya. Oh, enggak 2 minggu. Enggak, udah selesai semua. Bagus, dan orang lebih percaya. Datang salam tangan, rumah udah rapi. Wah. Opening di hari Jumat. Dan harinya sudah ditentukan. Yes. Masya Allah, tabarakallah ya. Tanah-tanah itu, tanah keluarga itu benar-benar membuat energi besar. Ya, opening. Ya. Rame Ki. Ya. Masya Allah. Rame sekali.
Sampai bapak di belakang pas pada saat di teras ya. Anjir. Bu, kami alhamdulillah. Memang rumah ini bawa hoki zaman dulu kata dia. Bawa hoki zaman dulu. Bawa rezeki. Ya, kita bisa sekolahin anak-anak kita. Kita meminta sesuatu pasti ada dapat. Ada rezeki. Alhamdulillah. Sampai saat ini. Capricorn, ya inilah. Ya, kadang-kadang apa yang kita lakukan itu belum tentu benar dari semesta. Ya, dan satu hal lagi, perjuanganmu untuk orang tuamu luar biasa. Masya Allah. Tapi perjuangan orang tuamu untuk dirimu pun lebih luar biasa. Lebih luar biasa, betul. Ya, jadi nanti disolatin oh iya, pas dia buka kan rame ya. Anjir. Pas minggu depannya lagi dia sedekah bersama. Oh, Masya Allah. Sedekah bersama. Ngomong-ngomong sedekah ya, ini tadi. Ya. Sedekah terlihat itu nggak masalah. Betul. Terlihat nggak masalah. Betul. Ya. Sedekah yang tak terlihat juga bersembunyi-sembunyi sedekahnya nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Mau kelihatan, mau nggak kelihatan, nggak masalah. Yang masalah itu udah terang-terangan tidak sedekah. Ya. Kamu bersedekah dilihat-liatin banget, nggak masalah. Nah, ada juga orang yang sedekah yang bersembunyi, bersedekah orang nggak mau biar orang nggak terlihat, nggak masalah. Ya, tapi yang salah adalah terang-terangan nggak sedekah. Udah kamu nggak sedekah, udah kamu nggak menolong orang, udah kamu tidak membantu orang, ngomong, itu yang salah. Udah sampai mana kamu bersedekah kepada orang lain? Itu. Nah, ini juga dengan datangnya segini kan kiri kanannya tangganya itu Allah sombong katanya. Jadi nih katanya sombong, kasih sembako segala macam kayak gitu. Itulah orang-orang ya. Jangan dengerin orang-orang itu, yang penting kita menanam kebaikan. Oh, dan Yuki. Lalu kasan memang mohon maaf kalau sedekahnya itu sembako memang sengaja ditujukan sama orang-orang yang di sekitaran kita, ya pasti kelihatan tuh Yuki yo. Sedekah kok terang-terangan. Lah terus? Ya kamu terang-terangan nggak sedekah. Nggak sedekah. Lah terus kan kon jupuk dhewe ngono tiba-tiba ngono muncul di depanmu. Ya apa toh? Wong sirik ngono iki ya. Tapi itu tadi rumah udah bagus, layak, ya. Dan ternyata rumah itu dibongkar lagi namanya, dibuat direnov lagi. 3 tingkat. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Ya. Capricorn, buat ini pelajaran ya Capricorn. Pelajaran hidup. Ya itu tadi. Nanti kalau kan sudah mulai settle lagi. Ya. Sudah settle lagi. Nabung lagi. Mulai nabung. Ya. Nabung buat apa? Buat ya suatu saat siapa nggak tahu, suatu saat nanti kamu buat lagi rumah. Kan beneran rumah lahan di sebelah itu kosong. Ngoten ya Ki. Iya. Lahan sebelah bapaknya itu kosong, itu tanah orang. Oh, yang mana dijual. Ngoten ya Ki ya. Ya pokoknya berdoa Ki ya. Ya. Jadi pelajaran itu tadi ya Capricorn ya. Banyak-banyak berbuat baiklah pada orang tua, jangan hitung-hitungan. Betul. Ya, karena apa yang diberikan kamu kepada orang tua pasti Tuhan yang pembalasnya berlipat-lipat ganda. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Itu tadi ya Rek ya. Walah, Capricorn ya akhirnya mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan. Ini Capricorn nggak tahu kalau misalnya bapaknya Nazar ini. Nah, ayo. Karena adanya seperti ini, pasti bapaknya dipeluk. Karena kenapa saya bisa datang ke situ? Yang ya, menarik Macan karena tirakat sang bapak ya Ki ya. Rogo Sukmo pertama saya datang memberikan pencerahan seperti itu ya. Dan Rogo Sukmo kedua saya lihat pas dia pada saat bagi sembako. Masya Allah itu ya. Masya Allah kira ya. Sedekah ditunjukkan dalam artian kan ya si Capricorn nggak bawa handphone, nggak ini. Saya sudah sedekah sama tetangga saya yang bernama ini loh, kan nggak seperti itu. Ya kalau kelihatan ya memang harus disampaikan melalui tangan, Yuki yo. Mau lagi orang kok yo sirik dan dengki yo kayak ngono ki aneh-aneh ya. Ada itu. Ada banyak seperti itu, tapi ya sudahlah ya Ki ya. Namun kalau seandainya memang bilang juga mau pencitraan itu, mau pencitraan ya Ki ya, biarin saja. Ya, semoga nanti ke depannya
gantian kan bagian sana sudah ya, mungkin nanti sedekahnya ke yang lainnya, ngoten mawon ya Ki ya. Waduh, alhamdulillah ini tadi ya Raya, doa orang tua ya, makanya kalian tuh jangan durhaka sama orang tua. Ya, memang benar sebuah istilah surga ada di telapak kaki seorang ibu. Kalau kalian berbakti, pasti Tuhan akan memberikan kebaikan dan kemudahan bagi kalian. Ya, berbaktilah selalu selama memang masih ada orang tua kalian, Rek. Ya, Mas Jawi doakan semoga kakak-kakak penontonnya Pintu Misteri yang masih mempunyai orang tua, ingat selalu sama orang tua untuk minta doa-doa restunya. Yeah. Ya. Jangan hitung-hitungan sama orang tua ya, karena orang tua kan membesarkan kalian juga nggak hitung-hitungan ya. Nanti setelah ini Mas Jabir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir mendapatkan tantangan dan kesempatan menghadapi 2025. Gimana? Tanggal lahir mendapatkan tantangan dan kesempatan menghadapi 2025. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan mendapatkan tantangan dan kesempatan di tahun 2025. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan ya. Oh, lemes-lemesan. Ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah
tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, dua ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin. Dia datang kembali. Itu. Ya, minyak kenanga ini, ingat, bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya, dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi. Gunakan ini. Wah, Ki Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Betul. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang yang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak, minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya, Ki, ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu nggih, Ki, ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan, ya, antara kartu Oracle dan kartu Tarot
beserta kita Prabu untuk menerobos dimensi portal tahun 2025 untuk tanggal lahir ini yang akan mendapatkan kesempatan dan tantangan di tahun 2025. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, hari ini saya ingin menggunakan parfum Aura yang the best yang saya punya, yaitu ini parfum Sang Jagat yang mana sudah lama 2 tahun lebih, ya 2 tahun lebih. Jalan 63 tahun. Dan 3 tahun saya mengeluarkan ini yang sudah terjual 9.000 di luar sana, tapi tidak saya jual belikan secara bebas. Orang-orang pilihan yang mendapatkan ini. Ya. Karena Allah, Kimacan kayak nggak butuh uang saja. Yang di luar itu gampang kok belinya, asal ada uang. Bukan permasalahan uang di sini sayang, tapi tanggung jawab saya dan Tuhan. Sehingga orang-orang yang mendapatkan ini orang-orang pilihan, sudah waktunya kehidupannya berubah. Bismillah. Ngoten ya Ki ya. Nah, ini parfum Sang Jagat, parfum Aura ya, Raya salah yang diperlukan Kimacan, nama lengkap dan golongan darah. Banyak ya di luar sana, mohon maaf loh ya. Mau meniru boleh, silakan medianya Kimacan, tapi jangan membohongi. Betul. Ya, meniru boleh silakan, tapi kalau nggak diisi aja bilang diisi. Ya. Kalau nggak ada juritnya jangan bilang kalau ada juritnya. Nggak boleh ya. Itu ada pertanggungjawaban si spiritualnya dengan Tuhan. Nah, makanya kalau spiritual nggak usah kafe-kafean. Ya, ingat ada pertanggung jawab. Kalian melibatkan alam semesta, nanti takutnya kalian nggak sanggup menerima azab dari alam semesta loh, Rek. Ya, macam mengingatkan saja. Meniru boleh, mau media apa, mau yang spray, mau ini, mau itu, mau yang itu kamu ganti nama dengan minyak apa, terserah, nggak apa-apa. Tapi yo jangan membohongi. Ya, itu aja. Ya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan mendapatkan tantangan dan kesempatan. Tantangan dan kesempatan. Wow, bunga lotus ya. Bunga keberuntungan. Ya. Di sini ada angka 10 dari kartu oracle. Jadi saya pastikan ada 10 tanggal lahir ini. Di tahun 2025 mereka akan dipertemukan tantangan dan kesempatan. Ya. Jadi kita akan lihat ini apabila ada tanggal lahir kalian di sini, terus di tahun 2025 ada kesempatan dan tantangan, apa yang harus kalian lakukan? Gitu ya Ki ya. Waduh, alhamdulillahirabbil alamin. Ada 10 tanggal lahir yang dilihat sama Kimacan. Wah, di tahun 2025 10 tanggal lahir ini akan mendapatkan tantangan dan kesempatan. Ya, 10 tanggal lahir. Oke. Tanggal lahir 18. Wow. Nomor setunggal 18 Rek ya. Tanggal lahir 26. 26 nomor kali. Tanggal lahir 6. Tanggal lahir 6. Tanggal lahir 30. 30. Tanggal lahir 25. 25. Tanggal lahir 19. 19. Tanggal lahir 20. 20. Tanggal lahir 11. 11 kurang 2. Tanggal lahir 8. 8 kurang 1 yang terakhir. Oke. Tanggal lahir 12. 12 yang terakhir. Oke. 10 tanggal lahir ini ya mempunyai elemen yang mana elemen emas ya, yaitu kesempatan sebenarnya yang didapat di tahun 2025. Tergantung yaitu tadi mental atau pemikiran dari 10 tanggal lahir ini. Ya. Apakah berani atau tidak? Ya, kalau misalnya dia berani memberikan keputusan dengan resiko apa yang ada, dia akan lewatin, akhirnya mereka bisa mendapatkan kesempatan yang baik. Tapi apabila mentalnya tidak berani, saya takut, ya jangan minta lebih di tahun 2025. Gitu ya. Ya, kita akan lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta ya akan memberikan mereka kesempatan ataupun apa tadi? Tantangan. Ya, kesempatan dan tantangan ini ya. Apakah mereka berani atau mereka yakin dan pemikirannya sudah luas untuk melewati tantangan ini. Kita lihat tantangan apa saja yang akan ditawarkan 10 tanggal lahir di tahun 2025. Tanggal lahir. Ya, pohon dan akar. Ini yang saya lihat sini yaitu tantangan tantangan untuk
Membuat. Bukan, ini lebih ke percintaan. Oh. Ya, ini percintaan asmara ya. Ya, ini asmara. Asmara, Ya, tantangan. pohon dan akar saling bersinergi. Ya, ini untuk yang jomblo dulu. Jomblo dulu. Ya, lah. jadi ada kalau ada tanggal lahir kalian di sini, terus kalian jomblo, nih tantangan dan kesempatan ya. Jadi yang jomblo di tahun 2025 ya, kamu akan dipertemukan tantangan yang mana ada beberapa orang yang akan datang ya. Ada orang yang tidak dikenal, orang baru, dan orang-orang lama yang teman lama yang menghilang terus bertemu lagi ya, yang mengatakan untuk langsung yuk menikah. Oh, ngaten Ki. Kan kita sudah paling kenal. Saling kenal. Nah, ini tantangan. Ya. Jadi saran saya di sini pikirkan dulu yang baik-baik ya. Jangan langsung mengiyakan. Harus tes dulu, ya, cek dulu. Pre-cek dulu ya. Ini tantangan yang terbesar nih. Tantangan terbesar karena pernikahan kan salah satu keputusan terbesar. Yang ya. harus kalian tantangan pikirkan. ini apabila kalian jomblo, kalian kasih waktu dulu. Betul, harus kasih waktu dan pelajari karakternya seperti apa. Ya. Tantangan ini harus kalian lewati. Jangan sampai tergiur tantangan ini. Betul. Ya. Hati-hati. Ini untuk yang jomblo harus mengenal dulu. Karena jodoh itu bukan main-main. Betul. Ya. Pernikahan itu keputusan terbesar. Betul. Ya. Terus di sini juga ya ada tantangan yang saat ini kalian sudah berpacaran. Ya, berpacaran juga. Ya. Hati-hati berpacaran zaman sekarang. Jangan sampai kalian melakukan hubungan di luar nikah. Apabila kalian melakukan hubungan di luar nikah dan akhirnya kalian hamil, ya, itu di luar dari tantangan yang mana mengakibatkan kalian nanti memaksakan diri untuk menikah. Ikutinlah sewajarnya. Itu kan ada tantangan seperti itu. Ya, hati-hati. Terus untuk yang berumah tangga, tantangan dan apa tadi? Kesempatan ya. Nih, kesempatan kalian besar sekali untuk berselingkuh di luar sana. Tuh. Jadi kesempatan itu ada. Setan. Tantangannya adalah bagaimana kalian bisa menahan itu semuanya. Ingat, orang yang di sampingmu yang menemanimu dari nol dan menikah dengan saksi yang Tuhan saksikan ya, itu orang pilihan. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Apabila kalian banding-bandingkan dengan orang lain, tidak akan ada habisnya. Tuh, dengerin karena manusia tidak sempurna sih. Ya, jadi kesempatan itu harus kalian hilangkan, tangkis. Jangan sampai itu menghantui pikiran kalian. Jangan bilang kalian cantik, jangan bilang kalian ganteng. Namanya iblis bisa menjelma apa saja untuk menghancurkan rumah tangga. Lakui, dengerin. Iblis menjelma siapa saja untuk menghancurkan rumah tangga kalian. Ini terutama untuk yang laki-laki. Kalau kalian mengenal sosok perempuan yang berada di tempat sebuah hiburan, terus kemudian kalian membandingkan istri kalian dengan wanita tersebut yang kamu bilang bahwa istri saya tidak perhatian, perempuan yang di tempat hiburan itu lebih perhatian. Memang kerjaannya memang seperti itu. Kak kasih tahu ya. Kerjaannya seperti itu untuk memperhatikan kalian. Itu SOP-nya. SOP-nya sayang. Jadi peraturannya seperti itu. Kamu harus bisa ramah, kamu harus bisa menarik. Ya. Kemudian drama-drama harus pinter dia untuk ngambilin duitmu. Lale istrimu, nah dia ngurusin rumah tangga itu ya nggak keselopo. Ya. Nah, monggo Ki selanjutnya. Itu keuangan. Oh iya, itu tadi asmara ya. Asmara deh Ki. Nah, ini keuangan. Keuangan ya untuk 10 tanggal lahir ya. Tantangan, kesempatan. Ya. Tantangan dan kesempatan ya. Yang saya lihat di sini untuk keuangan untuk 10 tanggal lahir ini di tahun 2025 harus simpen uang. Keinginan untuk mengeluarkan uang besar itu hati-hati. Ya, karena takutnya di suatu saat nanti di tahun 2025 kalian akan mengeluarkan uang tak terduga yang harus mengambil kocek yang lebih dalam. Ya. Jadi lebih baik
Kalau keuangan kalian lagi bagus, nanti simpan. Ya, jangan kalian ikutin hal-hal yang tidak baik. Betul. Ya, kesempatannya itu tadi. Ya, kesempatannya kalian di tahun 2025 nanti banyak rezeki yang datang. Tapi tantangannya adalah gimana caranya untuk menghabiskan uang ini. Hati-hati. Yang ada di pikiran kalian. Ya, jadi hati-hati di tahun 2025 ini kalian harus banyak-banyak menyimpan uang. Karena akan gatal mata, gatal pikiran dengan beralibi holiday, dengan beralibi healing. Saya healingnya dengan caranya seperti ini Ki Macan. Betul. Jangan, tahan dulu ya. 2025 tahan dulu, jangan membuka usaha ya. Jangan membuka usaha. Terus untuk keuangan yang join atau investasi segala macam dijauhkan dulu. Jadi keuangan kalian diwajibkan di tahun 2025 di save, Ditabung. karena ada beberapa hal biaya tak terduga yang akan kalian keluarkan nantinya, biar tidak repot lagi. Itu untuk masalah keuangan ya. Jadi hati-hati. Dengerin, ini masalah keuangan Ki Macan nggak main-main untuk di tahun 2025 ya. Semua harus bersiaga dengan uang tabungan ya. Ya. Supaya nantinya bisa menjalani lebih baik. Ya, terus untuk unsur berikutnya yaitu karir ya. Kita lihat karir dari 10 tanggal lahir ini di tahun 2025 yang mana mereka akan mendapatkan tantangan dan kesempatan. Ya. Saya lihat di sini kesempatan untuk 10 tanggal lahir yang mempunyai pekerjaan ya. Kesempatan ini harus kalian gali. Pekerjaan saat ini harus kalian gali. Lebih produktif, lebih rajin lagi, berikan semangat di tahun 2025, berikan pendapatan yang bagus dalam perusahaan kalian ataupun kinerja yang baik dalam tempat kalian bekerja saat ini ya. Kalian bekerja apapun saja, berikan yang terbaik. Jangan gila-gila untuk saya pindah. Sekali kalian pindah di tahun 2025, kalian akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dengerin, ini 10 tanggal lahir. Jadi kesempatan 10 tanggal lahir ini yang mempunyai pekerjaan ya. Di sebuah tempat ya. Saya tahu di luar banyak pekerjaan Yang menawarkan. ya. Tapi hindari di tahun 2025 untuk Pindah pekerjaan. Pertahankan dengan sekarang. Asas skill kalian dengan sekarang di tahun 2025 dengan pekerjaan ini ya. Karena jangan sampai kalian keluar dengan pekerjaan ini, tahan aja dulu. Nggak ada pekerjaan yang membuat hati kalian bahagia. Namanya pekerja ya pasti capek. Betul. Ya nggak ada yang gimana caranya bekerja santai-santai terus gaji besar Ki Macan ya. Nggak ada ya. Hilangkan halusinasi itu ya. Rasa halu gue kerja hati-hati. capek. Terus jangan membesarkan diri, saya bisa kok dapat kerja di mana saja. Takutnya pada saat di tahun 2025 nanti ada permasalahan besar, untuk mendapatkan pekerjaan lagi susah. Akhirnya kalian di luar jalur nanti. Betul. Dengerin ya. Betul. Karena kesempatan yang saya rasakan untuk yang bekerja satu tempat, mereka merasa dibutuhkan. Oh, gede kepala. Mereka sudah mulai tidak akan dapat. Kamu nggak akan dapat karyawan seperti Ya, saya. Hati-hati itu kesempatan namanya, ya. Dan tantangannya itu tadi, kalian bisa nggak melewati itu. Betul. Di fase itu, apabila kalian bisa melewatkan di fase itu, kalian akan menjadi orang kepercayaan di tempat itu. Tuh dengerin, Ya. Dan untuk yang wirausaha, ya, yang wirausaha juga di sini menurut kita Prabu, ya, kendalikan ambisi. Wah, saya harus punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Ya, di tahun 2025 kembangkan saja usahamu. Ya, jangan membuka cabang-cabang dulu. Kembangkan itu juga di tahun 2025 ini. Nggak usah nambah cabang ya, gitu ya. Karena apa tadi? Tantangan dan kesempatan. Karena kesempatan kalian ada mendapatkan uang. 10 tanggal lahir ini yang punya usaha, kalian mendapatkan uang sehingga uang itu banyak di rekening kalian. Nah, di otak kalian bagaimana saya buka cabang lagi nih? Tahan dulu. Ya, Tahan dulu. Saya buka cabang lagi nih. Soalnya satu cabang aja bisa begini untung. nih. Nah, gimana 2 sampai 4 cabang? Belum tentu 2 4 cabang itu. Betul. Ya. Fokus satu aja sekarang dulu. aja. Terus pada saat rezeki itu datang di tahun 2025, tahan dulu uangnya.
Jangan gila-gila yang namanya cicil sana cicil sini. Jangan sampai kalian ketergantungan untuk membayar cicilan dengan usaha kalian. Tuh dengerin. Karena belum tentu usaha kalian di bulan-bulan berikutnya akan maju. Hati-hati, ya. Jadi tantangannya itu bisa menahan ambisi yang punya usaha. Putaran saja itu. Bisa nabung sedikit aja udah untung. Ya, jangan ikutin ambisimu. Gitu ya Ki ya. Wirausaha dengerin nasihatnya Ki Macan ya. Lagi itu udah apa lagi? Tadi wirausaha, karir, asmara, terus keuangan sudah. Satu lagi. Apa nih Ki? Maunya apa lagi? Karir, keuangan, asmara sudah. Pekerjaan. Pekerjaan. Kita lihat ya, yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang belum dapat pekerjaan ini. Ayo. Apa tadi? Karir yang belum dapat pekerjaan. Kesempatan dan tantangan. Kesempatan. Iya. Di sini ada elang yang sedang mendatangi seorang laki-laki. Ya. Untuk kalian yang belum mendapatkan pekerjaan saat ini, ya, akan ada kesempatan untuk kamu bekerja di luar negeri. Untuk kamu bekerja di dalam negeri, luar kota. Luar kota. Ya, dari informasi teman-temanmu. Itu kesempatan. Ya, untuk keluar dari zona aman, tergantung dari mental dan pola pikir kalian. Tapi walaupun ada kesempatan itu datang menawarkan diri kalian, ya kalian harus siap dulu. Siap apakah benar loker itu adanya seperti itu? Apakah benar gajinya seperti itu? Itu namanya disiapkan dulu, ya. Tapi apabila kalian udah siap untuk berani keluar kota, merantau ya, atau lagi bekerja luar negeri, ya, kesempatan itu besar untuk kalian untuk di tahun 2025. Bisa bekerja ya Ki ya. Terus gimana tuh ya? Kalau ada kesempatan ya diambil ya Ki ya. Nanti daripada kamu di kesempatan dicabut nyawane kok. Wes ora duwe pekerjaan, kerja gak gelem. Jadi pada saat kalian dapat tawaran dari bekerja di luar negeri, ya, jangan tanya yang enak-enaknya dulu nih. Susah-susah. Tanya yang susahnya, pahit-pahitnya seperti apa, biar saya sudah mengerti. Jangan tanya gajinya, wah enak jalan-jalannya, jangan. Tanya sama teman kalian, susahnya seperti apa, biar saya sudah tahu dulu. Seperti itu, jangan pernah berpikir yang enak-enaknya aja. Karena tidak semuanya itu dapat yang enak. Betul, karena yang bekerja ya pasti harus mencurahkan tenaga, pikiran ya dan pasti capek. Kalau enggak ya hati yang digerus juga ya dimanapun juga bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Yang penting bisa membawa diri, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Satu lagi nih, ada yang bertanya, terus bagaimana Ki Macan kalau misalnya di tahun 2025 saya di rolling keluar kota. Saya sudah bekerja di suatu tempat ini nih. Tiba-tiba di tahun 2025 saya di rolling. Apakah saya harus keluar atau saya bertahan? Ya, itu saya bilang tadi, bertahan aja dulu di tempat itu. Ya. Apapun yang keputusan dari perusahaan untuk merolling kamu di luar negeri, luar kota, ya pasti ada tujuan. Betul. Pasti orang-orang yang di rolling luar kota itu pasti akan naik, gajinya naik, pasti naik, jabatan, posisi naik. Itu ikutin saja, ya. Jangan berpikir wah saya di rolling sebenarnya saya mau dipecat kali ini. Jangan, ikutin saja prosedurnya seperti apa. Bertahan di tahun 2025. Gitu ya Ki ya. Berpikirlah lah yang positif apabila memang kalian bekerja di sebuah tempat itu dengan kejujuran. Ya, kalau kowe nggak jujur terus kowe males-malesan ya di rolling karena kowe mau dipecat. Ya, tapi kalau kamu bekerja dengan baik, dengan jujur, dedikasi yang tinggi, kamu di rolling berarti kamu menjadi orang kepercayaan. Ayo kamu posisinya di mana? Introspeksi. Ya Ki, ya. Mas Jawir harapkan sih kamu yang di bagian orang yang jujur dan berdedikasi yang tinggi pada perusahaan. Ya Ki ya, sehingga proses rolling itu adalah untuk kebaikan dirimu dan kamu menjadi kepercayaan perusahaan. Betul. Nih Ki ya, waduh. Terima kasih banyak nih Ki Macam. Ya, ada 10 tanggal lahir ya Rek ya. Untuk sifat karakter positif apa nih Ki yang harus ditonjolkan Ki? Kita lihat sifat dan karakter positif. Iya, ada 3 karakter positif yang mengelilingi 10 tanggal lahir ini. Yang pertama, mereka mempunyai pemikiran yang tenang. Nggak gerabak-gerubuk, nggak panik, nggak was-was. Ya. Yang kedua di sini mempunyai karakter yang jujur, dan yang ketiga bersyukur. Tuh,
tenang, jujur, dan bersyukur. Lagi yang tadi Mas Jawi juga bilang, tenang, jujur, dan bersyukur ya. Ya, dimanapun juga kita berada, mari kita sama-sama berusaha untuk menjadi pribadi yang jujur. Ya, karena jujur itu pasti makmur, walaupun di depannya orang jujur mungkin akan banyak yang tidak menyukai. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill medianya Ki Macan ya, Rek ya. Untuk medianya Ki Macan yang terbaru, minyak kenanga. Nah, ini minyak kenanga memberikan energi magnet pada uang. Ya Ki ya, ini Mas Jawi rasakan semakin banyak pembeli minyak kenanga yang kemarin-kemarin sudah ngeh beberapa uang yang kembali gitu ya Ki ya, dengan minyak kenanga. Ada yang penjual nasi uduk juga ya Ki? Ada. Ya, semua yang terjadi itu karena doa-doa dan ibadah kakak-kakak semuanya. Media saya yang melengkapi, hanya mendampingi dan menuntun. Betul sekali. Jangan sampai menyanjung medianya Ki Macan ya. Sanjung Sang Maha Pencipta ya. Media hanya media. Energi dan jurinya Ki Macan akan membantu si pemakai yang mau memperbagus doa-doa dan ibadah. Amalan yang diberikan Ki Macan untuk minyak kenanga apabila kalian yang lolos seleksi ini pun juga memuji kebesaran Sang Maha Pencipta. Yang muslim, yang non muslim pun juga ada, ya kan? Ya, minyak kenanga ini ya, Raya, jika kalian menginginkan, ini maharnya 275. Dan Mas Jawir mau menginformasikan ya, ini gelombang keduanya ya, Ki ya. Gelombang yang pertama yang kemarin yang dilengkapi 20 yang dilengkapi dengan gelang tasbih itu kan sudah tidak ada ya, Rek ya. Jadi hanya minyak kenangannya saja. Namun untuk amalannya tetap nanti akan diberikan. Ya, kalian bisa menggunakan amalan tersebut mungkin dengan tasbih yang lain yang kalian memiliki. Kalau kalian punya tasbih Sukma medianya Ki Macan pun juga boleh. Ya Ki ya. Nah, hubungi di admin 1, admin 2 untuk minyak kenanga. Untuk keterangannya kan tadi udah dijelaskan di sebelum-sebelumnya ya, Rek ya. Dan tidak lupa Mas Jawir mau pakai kinyis-kinyis dulu ini Ki ya, Rek ya. Ini loh, Rek ya. Kinyis-kinyis nih pun Mas Jawir. Nah, Mas Jawir di usia menuju ke 50 masih kayak umur 28-20 kira-kira ya. Berkat nih banyu mustika aura wajah ya. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyu mustika aura wajah iki ya, ono tetesan mustika pun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Aura terpancar, kalau dipakai nanti kayak narik-narik ngono iki Rek ya. Doanya harus kenceng juga dengan menggunakan medianya Ki Macan. Ya, kalau untuk kakak-kakak semuanya menginginkan banyu mustika aura wajah, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2. Maharnya itu 200.000 belum termasuk ongkir ya, Rek ya. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Dan jangan lupa untuk kakak-kakak semuanya yang belum mengikuti Facebooknya Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan. Para subscribernya YouTube Pintu Misteri, jangan lupa ikuti Facebook Ki Macan, dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan dan penerawangan Ki Macan. Dan jangan lupa bagi penonton baru yang ingin tahu media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dicek di sini. Ini untuk media-medianya Ki Macan, lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Kalau untuk toko online silahkan ya, bisa melalui Shopee dan TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Dan jangan lupa, kita sebagai warga negara Indonesia wajib dan harus untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Pokoknya NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak untuk kamu hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyerah, karena setiap usaha pasti memiliki hasil. Ya, semangat selalu ya untuk yang wirausaha, jangan menyerah ya, jangan sampai lepas doa-doa dan ibadah karena Tuhan Maha segala-galanya. Matur nuwun, saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.